Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bertemu kembali di sesi kedua, integrasi virtual reality dalam pendidikan project based learning dengan Millennium. Bagaimana kita mengubah cara belajar dengan teknologi virtual reality. Oke, perkenalkan saya Masri dari SMA Lengayan. Hari ini kita akan mengenal PJBL, Project Based Learning dan Virtual Reality. Jadi ada 3 poin yang akan kita tampilkan hari ini. Pertama, bagaimana itu VR dan project based learning. Kedua, apa manfaat integrasi VR dalam pendidikan. Dan yang ketiga itu adalah tujuan menggunakan Millennium dalam project based learning. Definisi PJWL dan VR. PJBL itu adalah project based learning, yang mana ini merupakan metode pembelajaran di mana siswa memperoleh pengetahuan dan keterampilan dengan bekerja untuk jangka waktu yang lama untuk menyelidiki dan menanggapi pertanyaan masalah atau tantangan yang kompleks dan titik. Definisi VR atau virtual reality, yang mana di sana adalah teknologi yang menciptakan lingkungan simulasi yang memungkinkan pengguna untuk merasakan dan berinteraksi dengan dunia 3D, tiga dimensi yang dibuat secara digital, yang seringkali menggunakan perangkat seperti headset virtual reality. Nah, mari kita lihat contoh penggunaannya. Ini adalah virtual reality dengan 360 derajat dengan media yang dibuat oleh desain grafis. Oke, mari kita tes. Oke, kita nontonnya. Belum bisa di play. Atau kita nonton di sini. Nggak bisa dinonton ya. Oke, lanjut. Ini videonya nanti bagaimana seorang pemuda yang duduk di kursi itu jatuh ke bawah ya. Yang penting kita bisa melihat sekelilingnya. Nah, video itu adalah virtual reality dengan melihat alam atau lingkungan yang seperti aslinya. Nah, manfaat integrasi VR dalam pendidikan pertama meningkatkan pengalaman belajar dan pemahaman siswa lebih baik. Ketiga, siswa terlibat aktif. Dan yang keempat adalah pembelajaran berbasis pengalaman. Nah, itulah manfaat dari bagaimana kita mengintegrasikan pembelajaran dalam VR. Dan tujuan penggunaan Millennium dalam PJBL itu adalah kita bisa mengintegrasikan teknologi VR ini dalam kurikulum. Dengan kurikulum Merdeka ini sangat bermanfaat sekali, bisa diferensiasi, apalagi nanti di pendekatan yang saat ini sedang lagi digaungkan itu adalah full ya. Mindfulness, Jefo, itu akan sangat bermanfaat sekali bagi kita. Pertama ini adalah kita bisa melihat bagaimana VR ini bisa terintegrasi dalam kurikulum, dan otomatis nanti akan meningkatkan kreativitas dan inovasi dari siswa. Kemudian dengan VR ini kita juga bisa berkolaborasi dengan problem based learning, problem solving ya. Di Milelab bisa mendukung kerjasama kelompok dan pemecahan masalah dalam proyek. Ini bisa kita kerjasama. Dan pemilihan topik di sini kita ambil contoh dengan pembelajaran seni budaya dengan VR. Kemudian bagaimana ini alasannya kita pilih ya, sehingga nanti bisa memperkaya pengalaman belajar. Oke, ini aplikasi yang kita gunakan ya. Ada lalaknya seperti Milelab, Google Classroom, Canva juga bisa kita gunakan. Jadi banyak tool yang bisa kita gunakan dalam integrasikan VR ini. Dan kita kenal sedikit apa itu tool yang ada di setiap aplikasi tersebut. Milelab. Jadi ini adalah platform pembelajaran berbasis VR yang memungkinkan siswa dan guru untuk menciptakan dan interaksi dengan konten yang
3 dimensi. Dan untuk Google Classroom itu juga sama, bisa juga dengan LMS ya. Itu adalah sistem pembelajaran yang memudahkan mendistribusi pengumpulan tugas serta komunikasi antar guru dan siswa. Dan alasannya kenapa ini kita pilih karena bisa memperkaya pengalaman siswa dan untuk Classroom pun mudah dalam pengelolaan kelas. Oke, persiapan awal yang kita butuhkan adalah kita tentunya punya headset virtual reality ini dulu ya, kemudian koneksi internet dan sarana pendukung lainnya. Dan 90% ini adalah sarana yang sangat diperlukan sekali ya. Ada internet ya, kemudian ada alatnya tadi. Dan juga kita membutuhkan logistik ya, sehingga semuanya itu terpenuhi dalam pembelajaran. Nah, ini beberapa daftar sarana yang kita butuhkan: headset, komputer, dan koneksi internet. Dan sarana pendukung lainnya itu adalah ruang kelas virtual. Jadi kita juga buat sebuah ruang kelas dengan virtual. Dan di Milelab itu sudah ada ruang kelas yang bisa kita gunakan. Dan tentu juga Bapak Ibu punya akses ke Milelab itu sendiri. Dan supaya kecakapan awal ini bisa kita lihat bisa mengidentifikasi tingkat kecakapan teks dan pelatihan dasar VR, dan kita bisa mudah juga mengadaptasinya. Nah, tahapan pembelajaran di VR, Bapak Ibu, kita bisa mengenal VR ya, bagaimana kita bisa memberikan pemahaman dasar terhadap virtual reality. Aktivitasnya bisa berbentuk presentasi dan demonstrasi. Oke, tahapan pelajaran di VR dengan Milelab, kita mengajarkan bagaimana cara menggunakan Milelab, dan aktivitasnya itu kita berikan tutorial langkah demi langkah. Sehingga nanti bisa guru itu bisa mengakses dan menggunakan fitur-fitur yang ada di Milelab. Oke, banyak lagi beberapa tahapan selanjutnya yang bisa kita gunakan. Setelah kita merancang di aplikasi Milelab, kemudian kita terapkan di kelas. Tujuannya bagaimana kita bisa menerapkan pengetahuan VR ini dalam proyek nyata di kelas. Di aktivitas itu bisa membantu siswa bekerja secara kelompok dalam mengintegrasikan VR ini seperti pembuatan konten dan virtual atau simulasi lainnya. Nah, ini kita juga butuh satu rencana pembelajaran dengan Milelab. Ini bisa kita akses ya, Pak Ibu ya, ada link drive-nya. Oke, kemudian banyak konten yang bisa kita berikan juga. Oke, ini kita skip ya, disebabkan waktu. Nah, ini kita juga butuh jadwal pembelajaran dan bagaimana metode yang digunakan dan kolaborasi diskusi online. Oke, instruksinya ini ada, kita buatkan instruksi yang kita butuhkan mulai dari langkah awal, ya, pengenalan antar muka, integrasi materi pelajaran, dan sampai nanti ke evaluasi. Dan kita juga butuh ada umpan baliknya, ada umpan balik dari siswa bagaimana murid itu dalam berkarya nanti. Oke, ada dokumentasi, Ibu, kita bisa melihat RPP-nya, ada dokumennya, ya, screenshot, dan kemudian demikianlah, Ibu. Jadi VR ini terbukti sangat meningkatkan keterlibatan siswa dalam pengalamannya. Nah, sehingga nanti memberikan pengalaman belajar yang lebih mendalam dan interaktif. Oke, Bapak, sampai berjumpa dalam video selanjutnya. Salam bahagia, sampai